Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizky Lina Saputri dari Prodi Agroteknologi. Kali ini aku berkesempatan untuk mereview salah satu buku yang berjudul Atomic Habit. Buku ini ditulis oleh James Clear dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Alex Widodo dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Luar biasanya dari buku ini merupakan buku bestseller dan telah meraih berbagai penghargaan. Salah satunya yaitu menjadi buku nomor 1 terlaris di New York Times dan Amazon. Buku ini juga telah terjual lebih dari 20 juta kopi dan telah diterjemahkan lebih dari 60 bahasa di dunia. Konsep yang menjadi keseluruhan dari buku ini yaitu bertumbuh pada satu prinsip, 1% progres. Maksudnya apa teman-teman? Jadi dalam melakukan suatu hal yang besar itu tidak langsung terjadi melalui hal yang besar pula. Kayak hari ini aku mau jago ini, atau minggu depan aku mau jago ini, atau bahkan bulan depan aku ingin menguasai ini. Tidak ya, jadi suatu hal yang besar itu terjadi melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara berulang sehingga dapat membentuk suatu hal yang besar. Atom. Kalau teman-teman pernah belajar kimia dulu, atom merupakan susunan terkecil. Jadi hal-hal atau kebiasaan kecil ini yang akan menjadikan tujuan kita tercapai pada suatu saat nanti. Mungkin terlihat sederhana, 1% setiap hari. Tetapi ketika dilakukan secara berulang-ulang, setidaknya 1 tahun, 365 hari, maka pada tahun berikutnya ketika kita bertemu kembali, maka akan terjadi peningkatan sebanyak 37 kali. Konsep ini sangat menarik. Jadi kita disadarkan bahwa kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kita lakukan akan membentuk di mana kita pada masa mendatang. James Clear juga menyadarkan bahwa kebiasaan-kebiasaan kita akan membentuk identitas diri kita. Sebaliknya, identitas diri kita akan mencerminkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita pada saat ini. Dalam buku ini, James Clear menganjurkan bahwa dalam pembentukan suatu perubahan yang baik atau kebiasaan yang baik, itu dilakukan dengan menentukan identitas diri kita terlebih dahulu. Contohnya gini, jadi ketika aku menentukan bahwa salah satu identitas diri aku yaitu orang yang sehat dan orang yang fokus pada kesehatan, maka aku akan mulai untuk mencari dan menerapkan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang sehat dan fokus pada kesehatan. Aku akan mulai untuk berolahraga, mulai untuk makan makanan sehat, dan mulai untuk hidup lebih teratur. Hal ini aku lakukan bukan untuk mencapai suatu hasil tertentu, melainkan untuk menjadi diri aku dan menjadi identitas yang telah aku tetapkan sebelumnya. Hal ini akan lebih memudahkan aku dalam mengulang-ulang kebiasaan baik tersebut dibandingkan dengan ketika aku ingin melakukan sesuatu untuk mencapai hasil tertentu. Ketika hasil tersebut telah tercapai, maka bisa jadi aku akan kehilangan dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Maka langkah pertama yang dapat dilakukan untuk dapat membuat perubahan atau kebiasaan yang baik yaitu menentukan dan membentuk keyakinan identitas diri kita. Kita dapat menentukan siapa kita ingin menjadi identitas tersebut. Pokok bahasan dalam buku ini yang lainnya yaitu James Clear menegaskan bahwa terdapat 4 hal untuk dapat melakukan perubahan perilaku. Yang pertama yaitu petunjuk, kemudian ada gairah, menanggapi, dan memuaskan. Hal ini kemudian dirunut lagi. Menjadi yang pertama, menjadikan suatu kebiasaan itu menjadikannya lebih terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya lebih mudah, dan menjadikannya lebih memuaskan. Contohnya gini, jadi ketika aku menentukan identitas diri aku menjadi seorang pembaca, maka aku akan melakukan kegiatan membaca pada waktu-waktu yang telah aku tetapkan. Nah, untuk menjadikannya lebih terlihat, maka aku akan menggabungkan kegiatan membaca ini dengan kegiatan yang aku lakukan setiap hari. Contohnya, aku akan melakukan kegiatan membaca setelah sholat subuh. Nah, sholat subuh ini kan aku lakukan tentunya setiap hari, maka dari itu akan lebih memudahkan aku dalam menjalankan kegiatan ini. Berbeda ketika aku menentukan kebiasaan membaca ini pada waktu yang tidak aku tentukan. Mungkin bisa siang hari, sore hari, atau malam hari. Hal ini memungkinkan untuk terjadinya aku tidak lagi melakukan hal tersebut. Nah, contoh kedua yaitu menjadikannya lebih mudah. Contohnya ketika keesokan harinya aku ingin berolahraga, maka malam harinya aku akan menyiapkan pakaian olahraga, menyiapkan sepatu olahraga. Nah, di keesokan harinya,
aku akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas tersebut. Karena aku tidak lagi mencari pakaian di lemari, mencari sepatu di rak sepatu, dan sebagainya. Sebaliknya, ketika kita ingin menghilangkan suatu kebiasaan yang buruk, maka kita akan melakukan hal yang berlawanan dengan sebelumnya. Yang pertama yaitu menjadikan kebiasaan buruk itu tidak terlihat, menjadikannya tidak menarik, menjadikannya tidak mudah, dan menjadikannya tidak memuaskan. Kebiasaan buruk yang dilakukan secara terus-menerus akan berdampak pada hal yang fatal di kemudian hari. James Clear dalam buku ini mengibaratkan hal tersebut dengan sebuah pesawat. Jadi ketika suatu pesawat, mulut atau corongnya itu bergeser mungkin hanya sekitar 3,5 derajat. Nah, hal ini mungkin dilihat tidak terlalu signifikan, hanya 1-2 meter pergeserannya dari arah sebelumnya. Tetapi ketika pesawat ini telah terbang berkilo-kilometer dan berjam-jam, maka James Clear menunjukkan bahwa pesawat ini yang tadinya akan landing di Los Angeles bisa saja beralih landing ke Washington DC. Nah, hal ini menunjukkan bahwa suatu kebiasaan yang buruk mungkin awalnya tidak terlihat atau dampaknya tidak nyata, tetapi apabila dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, akan menjadikan dampak yang fatal di kemudian hari, serta bisa saja tujuan yang kita tetapkan di awal itu akan berubah dan menjadi hal yang tidak kita inginkan. Kelebihan dari buku ini yaitu James Clear mampu menghadirkan konsep pembentukan kebiasaan secara mendalam dengan bahasa yang sederhana. Meskipun buku ini juga buku terjemahan, tetapi bahasa yang digunakan juga luwes dan tidak kaku, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahaminya. Selain itu, buku ini juga tidak hanya terkait dengan teori semata. Buku ini merupakan wujud dari kisah nyata penulis serta pengalaman dari orang lain dan hasil-hasil penelitian. Tentunya langkah-langkah yang dijelaskan dalam buku ini sangat baik dan sangat aplikatif. Demikian review buku untuk Atomic Habit kali ini. Kesimpulan yang dapat aku ambil yaitu buku ini sangat bermanfaat dan wajib untuk dibaca oleh semua orang. Karena aku yakin semua orang tentunya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang ingin diubah dan dibentuk menjadi lebih baik setiap harinya. Mungkin sekian dari aku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.